Selamat pagi, salam sejahtera semua bagi kita teman-teman teknisi seperjuangan, sependeritaan. Mudah-mudahan hari ini kita diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan kita eh, sama-sama jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan karena itu adalah kewajiban kita. Mari sama-sama kita tingkatkan ibadah dan iman kita kepada Allah Taala. Jangan sampai kita mengejar uang, tapi kita meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia di dunia ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Abah Denny, yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara di perdana kita meeting Zoom untuk membawakan materi tentang SOC, Qualcomm dan MediaTek. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada abang-abang, bapak-bapak semua yang sudah mau mengikuti Zoom kita ini. Memang Zoom kita ini terhitung sangat aneh ya Pak. Biasanya kalau teknisi itu malam hari ya, mulai jam 8 sampai jam 12 malam. Kalau sekarang saya balik, kita aktivitas di pagi hari di jam 10 nanti sampai 2 jam atau 3 jam Pak Denny menyampaikan materi. Selanjutnya untuk tata cara di dalam mengikuti Zoom pagi hari ini, yang pertama ketika pemateri atau moderator menyampaikan hal-hal, silahkan di mute suaranya, dimatikan. Yang kedua, apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan dengan bahasa sopan dan santun. Yang ketiga, silahkan disiapkan bukunya untuk dicatat atau mau buka skemanya untuk dicatat, boleh silakan. Itu saja sih tata caranya. Terus di sini saya ada tim saya, ada Bu Sela sama Pak Fakhrul Ruzikin. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti dijabrikan ke beliau. Mudah-mudahan beliau akan menyampaikan kepada saya, nanti akan sampaikan ke Pak Abah Metrik. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Abah Metrik. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rahmat Pradana dari LPKS Gajah Mada Placer yang memotori terselenggaranya seminar online ini. Mudah-mudahan semua rekan yang sudah hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, selalu diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, ya, agar bisa mengikuti seminar online ini, dan mudah-mudahan apa yang insya Allah saya akan sampaikan ke depan itu bisa bermanfaat dan membuka eh, tahapan-tahapan apa saja yang diperlukan untuk perbaikan smartphone, khususnya yang untuk hari ini adalah yang berprosesor, yang menggunakan prosesor atau sistem on a chip Qualcomm, begitu sesuai dengan jadwal hari ini. Baik, saya langsung saja di sini. Sudah jelas rekan-rekan mengetahui ya, khususnya untuk di mainboard. Mainboard ini ada bagian main komponen yang merupakan komponen utama yang disebut dengan prosesor. Nah, rata-rata teknisi sebelumnya menyebutkan dengan istilah CPU ya, atau Central Processing Unit. Itu sudah terbiasa seperti itu dan itu sudah dianggap wajar.
wajar saja. Ya, untuk saat ini kita samakan persepsinya bahwa di perangkat digital sekarang ini, baik di smartphone dan di laptop, itu sudah menggunakan istilah yang dinamakan sistem on a chip. Izinkan saya untuk share screen, ya. Ya, SoC sendiri atau sistem on a chip itu adalah berupa gabungan beberapa prosesor yang digunakan di internal SoC. Adapun eh, kita kenali ya dengan istilah CPU itu sudah merupakan bagian, jadi bukan utuh ya. Nah, satu kesatuan utuhnya ini nanti ada yang disebut dengan SoC, di mana internal SoC-nya ini ada beberapa blok yang harus kita kenali. Dan ini bloknya ya. Di sini saya ambil gambar dari Brain Education, ya salah satu tempat saya belajar begitu. Dan ini eh, bagian-bagian blok yang nanti kita wajib kenali sebelum kita melakukan eksekusi khususnya di eh, SoC ya. Tadi jangan terpleset lagi namanya CPU ya. Kalau misalkan memang yang sudah terbiasa dengan seperti itu ya biarkan saja. Tapi diharapkan dengan rekan-rekan ini yang sudah ikut di pelatihannya LPKS Gajah Mada sudah satu bagian utama dari mainboard yang paling utamanya yang disebut dengan System on a Chip. Jangan lupa E-nya. Kenapa disebut E? Artinya sebuah chip. Nah, sementara yang ada dimuat dalam SoC itu ada beberapa blok, yaitu seperti seperti ini. Ada big CPU, ya, little CPU, GPU, NPU. Nah, ini inti dari core-nya. Nanti akan saya gabungkan ke datasheet ataupun ke skematik yang sudah beredar yang sering digunakan oleh rekan-rekan. Jadi saya akan mulai dengan definisinya supaya kita sebelum melakukan eksekusi kita mengenal dulu ranah pekerjaan kita khususnya untuk SoC eh, yang menggunakan SoC Qualcomm. Ya, pertama disebutkan bahwa di sini adalah bloknya. Ya, ini adalah bloknya. Ada yang disebut Central Processing Unit atau CPU, kemudian Graphic Processing Unit atau GPU, dan Neuro Processing Unit. Nah, CPU. eh, apa fungsi dari masing-masing blok tersebut atau room tersebut ya? Ini sudah tentu dengan dibedakannya region atau wilayah-wilayah kerjanya berarti memiliki fungsi yang berbeda tapi dimampatkan atau diintegrasikan dalam satu chip ya di mana semua room atau region ini bisa saling bekerja sama secara dinamis seperti itu. Dan ini pun berkaitan permasalahannya. Hal yang paling utama adalah jika SoC ini mengalami permasalahan dalam bekerjanya, sudah tentu ponsel bisa dikategorikan bermasalah dan yang paling menonjol di sini adalah mati total. Jadi definisi ponsel mati total dengan ponsel hidup itu adalah ketika ponsel mati total adalah ketika SoC-nya tidak bisa melakukan aktivitas. Adapun untuk mengaktifkan SoC di handphone ini bukan hanya masalah hardware-nya saja, tapi ini pun akan diikuti dengan eh, kondisi prima dari hardware dan softwarenya. Karena SoC ini memerlukan eh, yang bagian utamanya di software atau yang kita kenal dengan istilah bootloader, di mana akan ada boot ROM dan boot code yang akan pertama akan diaktifkan setelah sesaat SoC-nya ini sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, mengingat dengan banyaknya ruangan-ruangan seperti ini, saya akan perkenalkan dulu. Di sini ada Big CPU dan Little CPU, di mana
inilah nanti yang akan menjadi patokan bahwa jenis core-nya dari ponsel ini. Misalkan kalau kita beli laptop itu prosesornya apa? Core i3, Core i5, Core i7, itu ada yang quad core ya, ada yang octa core. Nah, ini core yang terpenting di mana eh, internal dari CPU ini adalah untuk memproses data yang sedang beroperasi di internal SoC-nya. Kemudian ada yang dinamakan dengan Graphic Processing Unit. Ini fungsinya adalah untuk rendering grafik, ya. Jadi pengolahan gambar utamanya adalah nanti pada saat ini dikaitkan dengan bagian video prosesor atau dengan bagian gambar, ya, image signal prosesor. Nah, ini nanti akan banyak bekerja sama dengan room-room yang lainnya. Kemudian di sini ada Neural Processing Unit. Ya, Neural Processing Unit ini berkaitan eh, dengan akselerasi speed, ya, kecepatan pengolahan data, ya, dan yang paling terpenting dari bagian-bagian ini ada di bagian algoritma logic unit atau yang disingkat dengan ALU, ya. Algoritma yaitu kecepatan proses data dan proses eksekusi data di mana akan ada yang dinamakan dengan logic unit calculation, ya, atau counting dan seperti itu. Apa saja yang bisa dieksekusi oleh internal prosesor ini. Kemudian juga ada bagian-bagian yang lainnya. Di antaranya di sini ada untuk bagian setelah yang utamanya ini CPU, GPU dan NPU, kemudian kita di sini ada bagian yang dinamakan modem. Ya, di sini modem ini dipergunakan untuk SoC mengelola dan mengontrol aktivitas dari transceiver atau cellular unit, ya, atau yang dikatakan cellular modem, kemudian application modem yang berkaitan nanti dengan kegiatan network, begitu. Kemudian ada juga yang memory cache dan storage controller. Ini akan eh, digunakan untuk mengelola internal memori dari SoC-nya sendiri. Ini sekitar 4 sampai 8 megabyte internal dari SoC-nya. Dan storage control ini nanti akan bekerja dengan DRAM, Dynamic Random Access Memory, ya, atau yang ini biasanya kalau kita lihat SoC-nya ini stack, artinya stack itu bertumpuk, di mana di atasnya akan ada LPDDR atau DRAM, kemudian diikuti SoC. Karena SoC sangat membutuhkan sekali memori yang sangat besar untuk mengelola semua perangkat-perangkat yang ada di mainboard. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kemudian di sini ada untuk digital signal processor. Ini nanti berkaitannya DSP ini dengan audio, dengan sensor, ya, ini. Jadi eh, nanti ada ruangan-ruangan yang saling berkaitan. Ini digunakan adalah untuk memproses digital signal yang akan diberikan oleh piranti-piranti di eksternal dari SoC-nya itu sendiri, seperti perangkat yang kita sebut dengan istilah interface, ya, mikrofon, speaker, kamera dan lain sebagainya juga nanti ini akan berkaitan dengan ruangan seperti ini. Kemudian di sini ada display engine. Display engine ini nanti berkaitan dengan perangkat-perangkat yang ditambahkan. Contohnya, display engine ini ada yang dikatakan LCD, ya, Liquid Crystal Display, ada yang dinamakan dengan LCM. Apabila perangkat LCD hanya memproyeksikan gambar, tidak diikuti dengan piranti-piranti atau perangkat tambahan, itu kita wajib menyebutkan LCD. Tapi untuk sekarang ini smartphone sudah LCM, Liquid Crystal Module, di mana LCD-nya ini ada gabungan piranti atau perangkat kerja yang lainnya. Contohnya, sudah jelas kalau kita membahas LCD, pasti kita akan membahas LED drivernya atau backlight-nya. Sesudah itu kita akan membahas touch screen panelnya.
Dan sudah itu kita ada tambahan lagi, misalkan digunakanlah fingerprint dan lain sebagainya. Jadi intinya ketika LCD ini digabungkan dengan piranti-piranti lain dalam satu unit kerja, ini dinamakan LCM dan inilah display engine sebagai penanggung jawab atau pengelola di dalam internal SoC. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kemudian di sini ada security enclave. Ya, enclave ini adalah bagian di internal SoC yang nantinya akan mengatur jenis-jenis data encrypt, decrypt, kemudian security code dan lainnya. Ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lebih kepada security atau keamanan atau juga register register dari pabrikan. Jadi ada protection, sistem protection, begitu. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan e-fuse. Nah, ini biasanya e-fuse. Ini berkaitan dengan sering mungkin ya para teknisi mengukur pada saat pengerjaan kasus mati total itu ada output dari IC power management itu ada salah satunya dengan nama tegangan e-fuse. Ya, electronic fuse di mana ini sebagai proteksi juga. Mohon maaf ketika ini nanti kalau ini ada langsung saya mute saja ya, minta izin. Jadi mohon pengertiannya. Langsung saya mute nanti. Jadi tujuannya adalah eh, di sini ada untuk penyelaras dan pengontrol tentang pengelolaan sumber tegangan. Jadi nanti ada beberapa bagian di sana yang ada berkaitan dengan eh, shutdown, ya, eh, drop, start, dan plot, auto reboot. Nah ini nanti berkaitan dengan itu, ya. Eh, jadi ini banyak yang harus diketahui oleh para teknisi di internal SoC-nya itu sendiri. Nanti kaitannya dengan apa? Kemudian di sini ada storage controller dengan memory controller ini jauh juga perbedaannya. Nah, kalau untuk storage controller ini nanti berkaitan dengan ROM ya dan memory controllernya di sini nanti berkaitan dengan RAM atau DRAM ya. Kemudian video prosesor ini nanti berkaitan dengan pengelolaan untuk kompres dekompres gambar. Jadi kalau misalkan kamera bekerja mengambil gambar, foto atau khususnya video, maka akan melakukan kompres dekompres gambarnya sesuaikan dengan ukuran dan true color-nya seperti itu. Nah, saat mengambil gambar ada satu ruangan lagi yang disebut dengan image signal processor ISP. Ya, ISP ini nanti berkaitan dengan kamera ya, berkaitan nanti dengan kamera, di mana kamera sebagai media untuk menangkap gambar, kemudian dikirimkan ke ISP atau di ini kalau rekan-rekan kenal ISP itu di skematiknya itu dengan nama MIPI. Ya, mungkin pada saat kita membuka skematik ada satu room di internal SoC dengan nama MIPI ya Mobile Interface Processor Mobile Industry Interface Processor ya dan itu seperti itu. Eh, Juga nanti di sini saya akan mengkaitkan ruangan-ruangan ini dengan yang ada pada saat kita buka skematik. Mohon izin juga di sini saya menggunakan Istek skematik dan CG Rosera Labs ya yang selama ini saya gunakan di video-video tutorial untuk menunjang materi yang saya sampaikan. Ya, itu tadi mudah-mudahan ya ruangan-ruangan di internal SoC yang rekan-rekan wajib kenali ya. Mengingat inilah alasannya kenapa SoC membutuhkan banyak tegangan ya. Karena memang ruangannya pun banyak dan tanggung jawabnya besar. Jadi SoC ini adalah main komponen atau komponen utama di mainboard. Setelah mainboard ini yang harus kita perhatikan adalah fisik dari SoC-nya, di mana SoC ini akan selalu bertumpuk dengan yang dinamakan DRAM atau Dynamic Random Access atau yang kita sebut dengan
akan gunakan adalah Qualcomm. Nah, Qualcomm sendiri mungkin di sini sudah jauh mengenal Qualcomm itu generasinya kapan mulai diadakan. Nah, kita bahas di smartphone saja, yaitu ada generasi Qualcomm Snapdragon yang sekarang gini gunakan itu sudah serinya S1, S2, S3 sama S4 serinya. Ya, jadi kayak sekolah tuh, S1, S2, S3, S4. Ya, saya sendiri S3 ya. SD, SMP, SMA ya gitu. Jadi eh, ada kelasnya juga. Ada yang disebut dengan family, chipset family atau generation ya atau gennya seperti itu. Nah, tadi kalau yang CPU sendiri nanti penandanya adalah dengan menggunakannya istilah Arch RISC Machine atau ARM Cortex sekian, Cortex sekian. Nah, itu adalah untuk menyatakan CPU-nya, core dari CPU-nya atau ruangan dari internal CPU-nya ya. Jadi gennya apa? Misalkan kita kenal ada Cortex ya, A5, A7 ya, nah seperti itu. Yang sekarang itu sudah lebih canggih lagi. Nah, kalau untuk GPU-nya nanti kita bisa kenal dengan istilah Adreno ya. Nah, itu nanti untuk ruangan GPU-nya. Jadi masing-masing si ruangan itu nanti membutuhkan namanya MCU, Microcontroller Unit berupa software. Makanya kalau kita nge-flash ada beberapa address di dalam internal software yang insya Allah nanti kalau jika ada waktu kita bahas softwarenya itu nanti per address dan itu nanti tujuannya adalah untuk mengakses ruangan mana dalam internal SoC. Sudah jelas eh, rekan-rekan di sini saya acungkan jempol rekan-rekan mau menjerumuskan diri di teknologi smartphone yang begitu kompleks di mana kita itu tidak boleh berhenti untuk belajar kalau smartphone. Kenapa? Karena smartphone ini adalah salah satu teknologi dengan fast cycle teknologi di mana perkembangannya jauh lebih pesat dan puncaknya teknologi ini nanti ada di smartphone. Jadi kalau rekan-rekan yang sudah terjebak dalam nikmatnya jadi teknisi smartphone, ya diharapkan untuk selalu belajar, learning by doing atau don't stop learning, ya, never stop learning. Oke, saya akan coba masukkan di sini ke skematik. Izinkan saya untuk men-share, ya. Saya gunakan yang kebetulan ada skematiknya saja, ya. Nah, ini ada skematiknya saja. Ya, nanti rekan-rekan boleh request lah ditanya jawab, ya. Nah, untuk sementara ini supaya samakan persepsinya bahwa the main component in internal mainboard-nya itu adalah SoC. Nah, SoC yang sekarang saya buka ini tadinya saya mau pakai 8250 ya karena sudah ini kebetulan saya dilupakan. Eh, komputer atau laptop saya bertukar dengan punya anak saya. Jadi anak saya kemarin pas begitu mau mengajar di sekolah dasar mau butuh laptop saya kasihkan. Saya tidak ingat kalau itu ada bagian-bagian yang saya belum copy ke laptop yang ini. Jadi ini seadanya saja yang ada di skematik dan catatan saya sendiri. Di sini kita melihat ada SM61 ya di sini SM6125 ya. Kemudian di dalam internal ini kita bisa lihat dengan menggunakan layout seperti itu ya. Di layout kita buka dengan kode komponennya adalah U0501. Ini namanya komponen code atau kode komponen di mana U itu artinya unit, 0501-nya itu adalah kode urutan perangkat ya. Misalkan kalau misalkan di sini U-nya U0501, ini saya namakan dengan istilah grup unit U0501, maka komponen-komponen yang betul-betul menjadi komponen pendukungnya seperti ini. Kalau C0503, kalau R0505 sekian-sekian. Jadi komponen-komponen utama pendukungnya sebetulnya yang menggunakan kode yang sama dengan unitnya. Untuk itulah saya membuat satu metode belajar yang dinamakan group unit.
Jadi kalau kita ingin mengetahui SOC ini komponen utamanya siapa saja, khususnya komponen pendukung, baik komponen aktif dan pasif, lihat saja kodenya ini akan menyelaraskan dengan kode unitnya. Ya, R0501. Nah, 05 ini kode grup, 01-nya itu urutan komponen dalam grupnya. Nah, kita buka saja, kita ambil contoh di yang dinamakan dengan skematik principal diagram. Jadi kalau yang ini namanya schematic mainboard, real mainboard, kemudian yang ini adalah schematic layout, ya. Artinya untuk mapping komponen, tata letak komponen, ya. Kemudian yang ini yang dinamakan dengan principal diagram. Jadi untuk rekan-rekan ini sudah tidak cocok lagi dikatakan diagram jalur. Kenapa? Ini sangat universal sekali. Tidak cocok lagi ini dikatakan diagram jalur. Karena ini lebih cocok dinamakan dengan prinsipal diagram atau diagram prinsipal. Mengingat yang ditampilkan di halaman ini adalah komponen real nilai, ya, real komponennya, kemudian nilai value komponennya, value komponennya, ya, nilai komponennya, kemudian komponen yang satu ini terhubung dengan komponen yang lain itu baik secara seri atau paralel. Jadi dengan memanfaatkan skematik prinsipal diagram ini, teknisi ini sudah begitu dimudahkan, begitu diberikan petunjuk yang sangat lengkap sekali. Tinggal kembali lagi kepada teknisinya. Apakah paham dengan simbol-simbol dan aturan yang akan ada di prinsipal diagram ini? Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, kita tadi akan mencari komponen dengan kode unitnya tadi berapa? Kita ketikkan U0501. Nah, pada saat saya mengetik seperti ini akan tampil di sini U0501A, B, C sampai ke L. Ini artinya U0501 ini memiliki room sampai dengan L. Jadi yang seperti digambarkan tadi ya. Jadi ruangannya itu ada seperti ini. Ada beberapa room atau region ya, region. Ini ada beberapa ruangan atau room ya, istilahnya room. Kalau di Android namanya room ya, bukan ROM. Kalau ROM itu kan read only memory, kalau room itu ROOM artinya ruangan. Nah, pada saat kita buka skematik diagram eh, prinsipal ini akan disampaikan seperti ini ya. Saya tulis, nah seperti ini. Berarti ini akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 room. Kalau kita gambarkan berarti ini satu kotaknya ini, satu kotak yang ada di IC di layout ini akan ada sampai dengan 12 room, 12 ruangan. Kita kupas satu persatu di sini. Kita klik yang U01 ya, U0501A ya. Kita buang dulu A-nya biar nanti enak ya. Ini tinggal nanti kita enter, maka nanti akan ditunjukkan. Nah, A ini ya, di sini menggunakan SM6125. Coba kita ada tidak? Nah, SM61 ya, kalau tidak ada saya ambil contohnya saja ya untuk eh, di Qualcomm ya, di tipe Qualcomm. Boleh nih ini karena nanti eh, ini akan banyak kaitannya nanti dengan eh, ruangan-ruangan ini yang saya maksudkan. Nah, ini yang dimaksud dengan ruangan ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ruangan ya. Ini ada di halaman 4. Kita perbesar dulu. Ah, ini ada delay. Nah, inilah ruangan-ruangan ya yang tadi saya sampaikan. Dan saat kita membuka blok diagram ini, fungsional blok diagram ini sangat menolong sekali kepada para teknisi. Ya, mengapa saya sampaikan ini?
supaya nanti rekan-rekan bisa lebih melokalisir permasalahan yang timbul di smartphone-nya ini berdasarkan fungsional blok diagram ini. Contohnya, misalkan ponsel ini bermasalah dengan display, dengan kamera. Berarti nanti ini ada bagian, ya, ada bagian yang bagiannya disebut dengan memori atau multimedia atau nanti dengan berkaitan dengan MIPI. Nah, biasanya jalur-jalurnya ini antara misalkan kamera, LCD itu akan diberikan kalau yang lengkapnya lagi nanti ada istilah DSIO dan CSIO, Display Serial Input Output, yang akan nanti jalurnya ini lebih jelas lagi. Nah, kebetulan untuk di tipe ini tidak lebih jelas hanya di bagian unitnya saja. Di sini display dan touch panel atau kamera. Biasanya di diagram prinsipal akan disebutkan lagi seperti ini lebih jelasnya 4 line CSI untuk kamera. Nah, berarti ini yang wajib oleh teknisi diperiksa adalah jalurnya yang akan menuju ruangan SOC. Nah, saya buka seperti ini bahwa setiap ruangan punya nama, ya. Ini yang disebut prosesornya, ini modemnya, ya periferal itu nanti hubungannya dengan interface atau GPIO-nya, ya, dan lain sebagainya. Kita kembali lagi ke ini, ya. Kebetulan tidak ada yang sama untuk yang SM-nya, ya. Insya Allah nanti saya bagikan yang sudah ada keterangan-keterangannya. Untuk eh, saat kita membuka di prinsipal diagram atau di halaman jalur, ya, di skematik jalur, saya tekan lagi bukan skematik jalur ya. Jadi jalur itu kan jelas cuma hanya menghubungkan komponen dengan komponen, rangkaian dengan rangkaian, itu jalur. Tapi kalau ini lebih lengkapnya lagi kita panggil saja skematik prinsip. Ya bang, Ya mungkin ada kendala dengan menghilang Mbak itunya. Mary. Pak Renaldi, mohon mic-nya di mute dulu. Itu itu komennya dihapus, hilang gitu. Eh, Sebentar Bapak Ibu ya, Bapak-Bapak, Pak Deninya mungkin ada kendala. Awal awal aja tadi di ini tempat disindir gitu. Bang, izin mic-nya Bang. Ya, sebentar ini gangguan internet Tadi kayaknya ini. awal awal aja sempat di ini acara ini di di ini di apa di ini karena ada yang melakukan ini apa? Halo, ini mic siapa ini? Izin mic-nya. Eh, ini mohon maaf gangguan internet ini barusan ada cut off. Eh, Abang-abang mohon mic-nya di mute dulu. Di awal tadi sudah saya sampaikan ketika pemateri membawakan materi, tolong mic-nya dimatikan dulu ya biar nggak kredit. Sama-sama kita simak juga. Waktu kita ngumpul bahas Sudah Bang, bisa dilanjut, Bang, Pak? bisa Belum. bentar Pak. Ini ada Ya, Pak Hendra, mohon mic-nya Pak Hendra. sebentar. Atau Udah saya mute kan? mute kan semuanya Pak. Oke, boleh silakan dilanjut Pak. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya ini. Nah, itulah yang saya khawatirkan kenapa dengan online ini ada faktor eksternal yang memang tidak bisa kita apa namanya
eh, prediksikan begitu. Ya, saya izin share screen kembali. Ini recordingnya masih ya? Oke. Ya, saya sampaikan ini mengingat apa? Bagaimana seorang teknisi mau memperbaiki ponsel dengan kasus mati total, apalagi dengan chipset SoC yang sekarang luar biasa complicated ya, kompleksnya, tanpa mengenal ruangan-ruangan kerjanya, tanpa mengenal tahapan-tahapan kerjanya. Lalu, walaupun, mohon maaf, banyak sekarang skematik yang sudah meng-auto repair atau sudah pakai gunakan repair guide selengkap mungkin, tapi mungkin rekan-rekan di sini akan terbentur dengan bagaimana urutan tahapan yang harus kita lakukan pengukurannya. Karena semua di kasus ganti total itu ditampilkan contohnya misalkan. Kalau kita mau mengerjakan kasus mati total, apa yang harus kita lihat di sini input output voltage katanya. Seperti ini. Nah, ini ada beberapa tahap beberapa tegangan tegangan mana yang pertama harus kita ukur? Ya, kebutuhan apa dulu yang harus kita utamakan agar SOC-nya ini mau booting? Nah, mungkin itu yang wajib rekan-rekan pahami begitu. Kenapa saya bukan hanya teori saja di sini, karena teori ini adalah landasan kita untuk berpikir ya, bagaimana cara mengetahui urutan kerja dari perangkatnya. Ingat, di ponsel ini menggunakan dua sistem. Ada analog, ada digital, ya ada hardware, ada software, sudah jelas masing-masing sistem mempunyai urutan dan tahapannya. Dan ini dikatakan mata rantai, artinya change loop. Putaran rantainya ini harus tepat. Jika satu mata rantai saja terputus, maka rantai berikutnya tidak akan bisa diakses. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, kenapa saya di sini menegaskan bahwa pentingnya teknisi mengenal urutan pekerjaan, khususnya untuk bagaimana SOC ini bisa melakukan pengerjaannya. Sebelum itu saya kembalikan lagi, ruangan-ruangan yang wajib kita kenal ada ciri khasnya. Contohnya ini ada ruangan kontrol logik, ya. Apa yang dimaksud dengan kontrol logik yaitu di mana ruangan ini adalah ruangan yang akan menghidupkan sistem. Jadi dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa perangkat digital ini berbeda cara kerjanya dengan perangkat analog. Ya, di mana untuk SOC yang ini bisa bekerjanya ya jika tegangannya sudah standby. Itu yang dinamakan dengan default power on. Ya. Nah, contohnya di sini ada untuk kontrol logik eh, untuk SOC. Kontrol logik aja sudah digambarkan dengan sebaiknya oleh Istek dan timnya mengenai repair guide-nya ini. Tapi sayangnya ya, dari mana tahapan-tahapan, urutan-urutan pengerjaan untuk kasus mati total ini, kebutuhan SOC apa yang harus didahulukan, ya, ruangan apa saja yang harus hidup, ya. Inilah yang wajib untuk para teknisi mengenal eh, apa yang disebut dengan power boot sequencing atau saya namakan di sini ada yang eh, sebentar diagram SOC-nya ya sebentar saya dilupakan ini. Nah, setiap ruangan ini wajib mendapatkan sumber tegangan. Nah, setiap ruangan ini wajib mendapatkan sumber tegangan. Nah, tergantung nanti dari rekan-rekan apakah mau mendahulukan pengukuran sumber tegangan atau mau bagian kontrol logiknya yang diutamakan. Nah, ini nanti kaitannya ke rekan-rekan adalah step pada saat menggunakan melakukan pengukuran kasus mati total khususnya di Qualcomm. Eh, sebentar saya mau ini dulu eh,
stop share dulu, saya mau ambil gambar. Sayanya dilupakan untuk ngambil diagram SOC-nya. Ya, Pak Rahmat sambil diisi dulu, Pak Rahmat, barangkali ada ini dari awal tadi ada yang kurang jelas. Baik, sekarang nih Abah Denny menyampaikan materi tentang syarat kerja SOC, Betul. tegangan-tegangannya mulai dari mana. Tapi untuk mengerjakan SOC itu ada tekniknya, Pak. Nah, Ya. jadi mengangkat SOC itu ada tekniknya, mulai dari panas, dari cara mencongkelnya, cara membersihkan. Yang kita bicarakan 2 hari ini adalah syarat kerjanya dulu. Ya, betul. Kami belum berbicara tentang teknik cara mengangkatnya. Betul. Nanti teknisnya kita usahakan di bulan depan. Ya. Nah, nanti ada juga insya Allah kita teknik mengangkat RAM bagaimana yang baik dan benar, menggunakan solder, mengangkat IC RAM dan CPU itu sebenarnya sangat mudah. Hanya permainan corong saja, corong blower itu kan, itu permainannya di situ saja. Nah, itu akan kita kumpas tuntas di next harinya. Ya. Sekarang untuk mengetahui itu dulu, kita harus tahu syarat kerjanya dulu. Apa sih sebenarnya SOC itu? Apa yang di dalam SOC itu? Kalau sudah tahu, kita isi dalamnya, kita bisa tahu cara eksekusinya gitu. Ya, betul sekali. Sama ketika kita akan meminang calon istri, kita harus tahu nih isi dalamnya, kepribadiannya, tabiatnya, terus yang kita harus tahu semua. Kalau sudah tahu, kita sudah akan bisa membinanya ketika menjadi istri. Sama kita memperbaiki handphone, kita harus tahu syarat kerjanya, nama-nama tegangannya, urutannya. Kalau sudah tahu, kita akan bisa mengerjakannya. Seperti itu kurang lebihnya. Ya. Saya selalu menganalogikan di dalam kehidupan. Karena servis handphone itu sebenarnya sama ketika kita memahami perempuan. Kalau kita bisa memahami syarat kerjanya, tegangan kerjanya, sifatnya, bisa tahu itu rangkaiannya, hukum elektronikanya apa, kita bisa servis handphone. Sama ketika kita mendekati perempuan, kita sudah tahu cara masuknya, cara ini ya kita bisa mengendalikan ketika dia menjadi istri kita. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Ya. Oh, luar biasa ya tambahannya dari Pak Rahmat ini. Ya, betul, untuk saat ini saya tidak akan terjebak ke masalah teknis untuk ngangkat dan reball ya. Insya Allah itu akan dipraktekkan juga. Yang jadi masalah di sini kenapa harus diangkat? Apa alasannya kita harus mengangkat SOC sebagai langkah terakhir dalam eksekusi? Nah, jadi di sini pemaparannya akan lebih dulu kepada landasan atau konsep kerja rekan-rekan before act, sebelum melakukan action. Ingat ya buat rekan-rekan, main board itu betul kata Pak Rahmat tadi, ini kayak perempuan harus dielus, sayang, penuh perhatian. Kalau enggak nanti sekalinya tembak kembung langsung Pak ya. Begitu kan? Nih, gagal nanti, gagal gagal eksekusi nanti ya. Nah, jadi betul kata Pak Rahmat, saya setuju sekali. Perlakukanlah dengan baik. Cara urat-uratnya yang harus kita perhatikan. Kenapa? Dan untuk eksekusi terakhir itu memang kalau misalnya harus diangkat, harus diganti, harus di reball. Nah, itu apa alasannya? Nah, apa yang menjadi kebutuhan SOC ini pertama kali untuk bekerja? Sebentar, saya lagi request ke rekan-rekan, lagi minta dikirimin gambar sebentar. Baik, jadi perlu dipahami buat rekan-rekan teknisi semua, kita akan belajar mindset-nya dulu, kita luruskan dulu supaya Anda menyervis handphone nggak gagal. Kenapa materi ini saya angkat? Karena sekarang itu hampir 65% kerusakan handphone itu ada pada SOC-nya. Bagaimana cara memperlakukan SOC, itu nanti kita bahas. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa fungsi-fungsinya dulu, apa nama tegangannya, itu harus kita pahami ya. Karena saya yakin hampir
60% teknisi handphone itu tidak memahami skematik. Mereka mampu beli Estek, beli Borneo, beli Pragmatic, tapi nggak paham apa artinya. Nah, seperti ini silakan disimak. Mudah-mudahan dengan disimak ini kita tahu apa artinya, kok kenapa ada ini, ya. Jadi nggak bingung lagi lah tentang skema. Mungkin di next nanti kita akan memberikan materinya untuk cara repair RAM dan CPU. Mungkin itu nanti akan kita jadwalkan kembali insya Allah di bulan depan. Jadi setiap bulan kita akan menampilkan ya bintang-bintang tamu lah yang bisa memberi pencerahan dengan kita. Itu ya Pak Denny ya. Mudah-mudahan programnya ini berkelanjutan supaya teman-teman semua kalau ada masalah SOC itu sudah nggak ngoper lagi, nggak salah vonis lagi. Kebanyakan seperti itu ya Pak, hanya mau ACP CPU aja dikirim ke Gajah Mada Flasher Pak. Padahal kan ACP itu hanya apa ya, materi dasar ya, nggak sesulit itulah. Masih sulit lagi kita zaman N70, N73 itu kita ngangkat OMAP, PAP 3G, ya itu kakinya kecil-kecil, susah dulu itu waktu zaman Nokia itu. Kalau sekarang kaki CPU itu udah besar-besar Pak, sudah besar sebesar-besar kelereng. Kalau yang pernah ngangkat IC OMAP, PAP 3G, N70, N73, nah itu memang betul-betul sulit. Apalagi IC UM, IC LAM-nya ngeri tuh 3230 ya. Itu waktu zaman dulu ngangkat itu bisa ngangkat HP Nokia 3230 IC LAM hitam UM-nya itu udah jago itu. Yang udah bisa ngangkat IC RAP 3G, OMAP N70, N73, itu udah jago Pak. Karena zaman itu nggak ada mikroskop Pak. Belum ada yang kuat beli mikroskop Pak. Terus untuk soldernya itu mereknya masih merek Gordak yang sebesar peti mati itu soldernya dulu itu yang ada. Jadi kita sudah beruntung untuk saat ini teknologi sudah berkembang pesat, harga mikroskop pun sudah 2.500.000 ya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Gimana Pak Denny, sudah dapat gambarnya Pak? Sebentar Pak, ditunggu sebentar. Ini kebetulan lagi loading ini ya karena ukurannya besar. Jadi ini tadi gangguan internet nih kayaknya. Jadi drop ininya. Sebentar ya, ditunggu. Mohon ditunggu. Mohon maaf. Ya. Sebentar. Kalau sekarang udah enak ya Pak servis ya Pak. Kalau di zaman saya 2007 mau servis Nokia itu harus beli buku Nokia level 1, level 2, level 3. Sekarang duit uang 100.000 udah dapat Orion 3 bulan Pak, udah dimanjakan. Ya uang 300.000 atau 600.000 udah bisa beli Borneo skematik 1 tahun Pak. Kalau dulu Nokia level 1, Nokia level 2 kita garis itu ukurnya. Terus di zaman HP Simon, nah, Simon itu kalau programnya ada box untuk Simon itu harganya 3 juta dulu. Kalau saya hanya pakai apa ya UFS HWK itu dibelah jalurnya Pak, dibelah jalur CPU-nya baru bisa connect baru bisa terbaca CPU-nya. Itu kalau zaman Simon yang pernah mengalami itu motong jalur belah itu duitnya banyak itu. Ya, Itu ya. Nah, Pak luar Denny biasa. pernah Tepuk tangan buat Pak Rahmat ya. Ya, memang dari dulu kita memang kalau teknisi-teknisi zaman dulu itu sudah terlatih apalagi ya kalau untuk bagian signal yang sekarang itu jauh lebih sederhana dibanding teknisi dulu yang harus mengukur berapa putaran looping untuk kristal osilator, bentukan data RX, IK dan lain sebagainya. Nah, bersyukurlah untuk para teknis sekarang guru-gurunya sudah baik ya. Karena zaman dulu kita nyari guru tuh setengah mati, ya. Itu ada ilmu di keep, kadang-kadang bayarnya juga mahal, sudah bayar, gurunya juga kadang-kadang susah ditemui, kan seperti itu. Karena ya, ya pengalaman pahit itu cukup kamilah yang merasakan, ya. Mas Jadi, ya.
Masih zaman Yahoo Messenger ya Pak, di Indoflasher ya Pak ya. Betul, betul, ya. Makanya pakai nama Denny dan Bagus tuh memang pakai nickname dari zamannya forum Indoflasher dengan Indoflasher ponsel. dulu. Iya. Ya, izinkan saya untuk melanjutkan materinya ya. Silakan direkam ya. Saya akan tampilkan di sini eh jadi ada beberapa yang harus diperhatikan dan ini yang harus saya sampaikan ke rekan-rekan ya. Oh, oke. Nah, dan ini yang harus saya sampaikan. Jadi SOC ini untuk bekerjanya mau kita kerjakan yang bagian analognya dulu, yaitu berupa kebutuhan tegangan-tegangan yang diperlukan oleh ruangan, semua ruangan dari SOC-nya, ataukah kita mengerjakan bagian yang disebut dengan control logic. Nah, ini adalah bagian yang disebut dengan control logic ya, di mana nanti ini tadi karena downloadnya dadakan ini jadi kecil ukurannya ya. Ini nanti ada yang aslinya insya Allah saya bagikan. Nah, nanti ada yang dinamakan dengan control logic. Saya akan lebih mengefektifkan yaitu menggunakan pengukuran yang singkat, insya Allah tepat dan akurat, yaitu gunakanlah control logicnya. Kenapa? Karena kalau saat kita mengontrol kontrol logik, jika kontrol logik tidak hadir, barulah kita kembali ke analog yang segini banyaknya. Jadi saya itu kan ke rekan-rekan maksudnya kenapa harus alasannya mengenal ruangan-ruangan dulu dari SOC ya. Kalau kita langsung ke pokoknya misalkan seperti tadi yang ada di skematik ya. Misalkan di sini kita di skematik. Nah, kita tadi membuka U0501. Nah, yang pertama dibuka ini kamar A. Kamar A ini kita kenali nama-namanya, ya ruangan-ruangannya ini. Kalau kita temukan ada yang namanya reset input, kemudian PS hold. Nah, inilah yang dinamakan kamar kontrol logik. Jadi nanti banyak teknisi yang lebih mencari test point, ya, itu dari ruangan kontrol logik, ya. Kontrol logik itu adalah bagian dari SOC yang akan melakukan startup atau booting SOC. Ini kamar A yang disebut dengan kamar kontrol logik. Diingat saja nanti kalau ada tulisan jalurnya namanya PON reset, power on reset signal, NR artinya signal, kemudian ada PS hold, berarti internal ruangan dari SOC ini, inilah yang wajib pertama kita lakukan, dipastikan baik satu jalurnya jika nampak ya, test pointnya jika ada, dan komponen yang ada tertera di jalur yang akan kita lakukan. Contohnya di sini untuk jalur power on reset N ini adalah jalur dari IC power yang akan mereset karena di sini disebutkan PM itu power management yang akan mereset SOC melalui jalur PON reset N ini ya. Yang lain tolong di ini dulu ya, di hold dulu, nggak usah ikut ke layar seperti itu. Tolong yang lainnya jangan dulu menyentuh mouse untuk ke layar ya. Ini. Nah, jadi eh di sini ada jalur dan perlu diperhatikan ada komponen apa yang terletak di jalur. Jadi kalau kita misalkan mau mengerjakan kasus-kasus mati total, saran dari Abah ya, saran dari saya itu lakukan pengukuran bagian kontrol logik terlebih dahulu. Ini perangkat digital. Artinya perangkat digital ini dia menghidupkan dan mematikan sistemnya bukan dengan cara memutus dan menyambungkan sumber tegangan. Jadi kita lebih melakukan pengukuran di bagian digitalnya. Nah, jika bagian digital ini tidak ada, contohnya kalau jalur power on reset ini tidak ada, ya sudah jelas ini sumbernya dari IC power. Yang harus kita lakukan apa? Ukur IC powernya sudah dapat perintah belum dari on off. Nah, itu digitalnya. Kalau on off-nya tidak ada,
ukur apakah PPH powernya sudah ada atau belum. Kenapa bisa disimpulkan seperti itu ya? Nah, nanti Abah sampaikan kaitan-kaitannya. Ini baru membahas tentang ruangan. Ini ruangan A ya, ini ruangan yang dinamakan kontrol logik. Kemudian kita buka di sini ada ruangan B ya. Di sini ruangan B kita lihat ya, ruangan B. Kalau kita lihat ruangannya ada ini yang namanya namepadnya. Ini nama kaki IC-nya. Ini number padnya. Ini penomoran nomor padnya. Sedangkan ini adalah net name-nya, nama jalurnya. Jadi antara satu, 2, 3 ini berbeda ya. Jadi tidak ada yang sama, misalkan nama jalur dengan nama kakinya itu jangan disamakan. Ini nama kaki IC akan berbeda dengan nama jalur. Ini namanya pad name, ini net name ya, nama jalur dan nama pad. Ini nomor padnya ya. Nah, kalau ada ruangan yang tulisannya GPIO, ini untuk peripheral ya, General Purpose Input Output. Nah, ini bagian yang akan terhubung ke bagian-bagian rangkaian yang dikontrol oleh SOC. Bisa interface ya, bisa ke RF, bisa ke USB, bisa ke mana-mana. Begitu. Ini ruangan General Purpose, yaitu satu ruangan yang disediakan oleh SOC untuk mengontrol slab-slabnya atau rangkaian-rangkaian yang dikontrol oleh SOC. Ini baru ruangan B. Kita lihat ruangan B ini perlu tegangan enggak? Nah, seperti itu tadi ya. Pokoknya kalau misalkan ya pada saat kita melakukan pengerjaan-pengerjaan kasus mati total ya, ruangan ini memang sudah harus dipenuhi oleh sumber tegangan. Jadi tegangannya harus sudah standby. Nah, kemudian ruangan C. Nah, ini kalau ada nama EBI, nah di sini kalau enggak EMI ya atau EBI, nanti ini adalah ruangan ini yang akan berhubungan dengan RAM. Silakan ditulis ya di ini. Jadi nanti setiap rekan-rekan buka skematik mau mau melihat ruangan SOC ini ada nama-nama spesifik yang lebih khusus, kita bisa tahu ini ruangan ini terhubung dengan rangkaian apa sebelum dan sesudahnya. Seperti itu. Itu tujuannya saya membuka room-roomnya dulu gitu kan. Ini C ini, room C ini kalau kita nama ABIO ini nanti berkaitan dengan LPDDR atau RAM. Kemudian saya buka masih di EBI ya. Ini berarti nanti hubungannya dengan RAM. Kemudian, nah ini yang ada namanya untuk CSIO ya. Ini adalah ruangan MIPI ya. Ruangan internal dari SOC yang disediakan untuk eh, mengelola kinerja kamera ya dan LCD. Ya, ini MIPI DSIO itu berarti display, display serial input output. Ya, kalau CSIO kamera serial input output. Ini kamar MIPI. Ya. Jadi dengan mengetahui ruangan-ruangan ini kita bisa tidak sembarangan guide tepat akurat dalam melakukan analisa. Masalah eksekusi kita kembalikan nanti di akhir ya cara eksekusinya. Yang terpenting kita bisa tahu yang contohnya begini ya, ada kasus handphone mati total sama teknisi dikerjakan, udah di-reball aja CPU-nya. Nah, atau SoC-nya di-reball. Kemudian setelah di-reball dipasang handphonenya jadi hidup. Tuh, ini cuma reball aja bisa hidup. Nah, tapi kalau dipastikan kaki mana yang tidak bekerja di internal SOC-nya, kita tidak pernah dapat jawaban. Nah, diharapkan dengan mengenal ruangan-ruangan ini, rekan-rekan bisa mengenal jawabannya gitu kan. Kalau ada kasus sinyal dicetak ulang SOC-nya bisa kerja lagi, oh berarti ada kaki ruangan dari SOC yang koneksitas ke ruangan RF-nya bermasalah. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada istilah RXI, RX key, TXI, TX key. Ini adalah room dari SOC atau ruangan SOC ya yang akan nanti berhubungan dengan bagian RF atau radio frekuensi ya. Nah, di sini nanti ada untuk transceiver data. Selanjutnya
kita buka ruangan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu biasanya oleh teknisi, yaitu ruangan regulator. Jadi di SOC ada ruangan untuk power management. Jadi SOC menyediakan ruangan untuk terhubung dengan IC power. Penandanya, saya kasih tanda. Kalau ruangan-ruangan tegangan itu biasanya komponen yang akan ada di skematik prinsipal diagramnya kebanyakan adalah kapasitor yang dipasang paralel. Mengapa kapasitor yang dipasang paralel yang akan banyak di bagian pengelola tegangan? Karena kapasitor ini mempunyai fungsi menampung arus dan tegangan sifatnya sementara jika ada perbedaan potensial. Ya, arus DC itu tidak akan bisa menembus dua dinding atau dua logam yang terpisah ya ketika dialiri di jalur ini. Jadi tegangannya hanya sampai di sini saja. Sedangkan ripple tegangan atau lipatan tegangan ini akan terbuang. Itu nanti akan kita bahas juga ya. Nah, saya di sini memperkenalkan saja ciri penanda dari kamar regulator untuk SOC, yaitu kamar yang disediakan untuk terhubung dengan power management, ditandai dengan di diagram prinsipalnya akan ada banyak kapasitor yang dipasang paralel. Nanti kita bahas juga ya, kalau misalkan masih banyak waktu, kita bisa tanya jawab. Nah, ini masih juga dikatakan ruangan, ya. Kalau bisa disebut ini ruangan-ruangan untuk inputan tegangan dari IC power ya, dan ini adalah ruangan SOC, ruangan regulator, yaitu ruangan yang disediakan oleh SOC untuk menerima inputan dari regulator yaitu power management ya. Kita buka nih sampai L ya kalau nggak salah. Ini baru sampai I. Sama ya. Ini adalah ruangan regulator juga, yaitu ruangan yang disediakan oleh SOC untuk menerima inputan sumber tegangan dari IC power. Karena powernya ada 3 ruangan, ya, power regulator 1, power regulator 2, ya, regulator 1, regulator 2, roomnya sampai ketiga. Karena ada sumber 3 ruangan, maka di sini pun ada yang dinamakan dengan ruangan ground. Ground ini kenapa diberikan nama VSS, Fort Salt Lake, ya? Di sini tujuannya adalah kamar ini sebagai kamar pembeda potensial ya karena dengan banyaknya sumber tegangan yang masuk ke IC dan untuk menjadikan sirkulasi atau putaran arus yang ada di SOC-nya ini berjalan dengan baik dan seimbang, maka setiap sel juga disediakan groundnya. Jika salah satu selnya ini terjadi perbedaan, misalnya tidak ada perbedaan potensial, maka sumber tegangan itu tidak akan memiliki nilai yang real. Dalam arti kata dia akan naik turun, berubah. Itu salah satu ciri dari tegangan yang pembeda potensialnya tidak terhubung dengan baik. Ya, ini kamar ground. Ya. Kemudian ini masih kamar ground. Ya. Ini kamar L atau apa? Masih? Ya. Berarti selesai tugas ruangannya ya. Kita sudah buka ruangannya. Nah, berdasarkan dari SOC berdasarkan layout atau dari skematik kita sudah bedah ruangan-ruangannya ya. Ada ruangan kontrol logik ya, kemudian ada ruangan MIPI, ada ruangan memori, ada ruangan regulator dan ruangan-ruangan seperti itu yang wajib kita ketahui. Nah, lalu timbul pertanyaan, setelah kita mengetahui bahwa SOC ini ruangannya banyak, kemudian kebutuhan tegangannya banyak, kemudian di sini ada kontrol logik, ya. Saran dari Abah, ya, berbekal pengalaman jadi teknisi juga, kemudian sambil sekarang juga masih tetap belajar, ya. Saran dari Abah lebih baik mengukur bagian kontrol logik. Kenapa? Ya, alasannya karena dengan mengukur kontrol logik, Anda memangkas sistem kerja analog. Ya, contohnya begini urutannya. Sesaat setelah ini, anggap saja ini sumber tegangannya adalah baterai. Ya, baterai ini nanti akan masuk ke bagian SMB atau switch charger yang kita kenal adalah seperti Becky, SMB,
kemudian nanti ada RT ya, kemudian nanti ada istilahnya banyak ya untuk jenis-jenis IC switch charger atau power pad controlnya, di mana sumber tegangan FIBAT ini akan keluar menjadi PPH power. Nah, PPH power itu adalah modal untuk ke eh, rangkaian internal power. Nah, ada yang langsung tegangannya harus standby, namanya default on. Ya, ada juga tegangannya yang harus nanti keluar setelah ditekan on off. Makanya ada istilah before press dan after press power key. Nah, untuk ponsel yang Qualcomm ini ya, nah, Abah mewarningkan ya, rata-rata tegangan yang harus standby itu nanti ada beberapa tegangan yang harus berotasi ke bagian LDO ya. Untuk Qualcomm ini yang wajib setelah masuk input VBAT itu nanti ada yang namanya VRTC ya. Kemudian nanti VREG L 1,8 atau misalkan VREG LDO dari LDO 4, 5, 6, 7, 8, 16. Nah, itu nanti ada tegangan-tegangan 18 yang memang harus default on setelah masuk VBAT atau setelah adanya PPH power seperti itu ya. Nah, kemudian juga nanti yang harus diperhatikan adalah tegangan dari output power yang akan berotasi masuk lagi ke IC power menjadi supply untuk LDO. Nah, contohnya seperti ini. VREG S3, VREG S4 ini adalah output dari bak regulatornya IC power. S3 dan S4 ini selain untuk memberikan sumber tegangan ke SOC, dia juga wajib memberikan supply ke internal IC power lagi, balik lagi setelah keluar dari IC power, balik lagi ke IC power, ini menjadi berotasi sumber tegangannya. Ini yang akan memberikan supply kebutuhan berikutnya ke SOC. Jadi kebanyakan teknisi, mohon maaf, kebanyakan teknisi kalau sudah mengukur tegangan, begitu kan, diukur semua tegangannya. Padahal ada beberapa tegangan yang dipakai default on, ya. Pertama, kalau terjadi kasus mati total, saran dari Abah adalah utamakan output bak regulator ini atau yang dinamakan dengan SMPS, Switch Mode Power Supply. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kalau misalkan ada kasus mati total, ya, kasus mati total, kita kalau yang pakai ini kita klik input output, utamakan dulu adalah output power yang menggunakan ini, induktor. Ini namanya induktor power, ya, harus dibedakan. Mana induktor power, mana induktor RF, mana induktor ferit untuk eh, resistif, ya, yang bersifat resistif dengan induktor-induktor yang digunakan untuk power. Nah, ini adalah induktor power. Nah, output-output yang menggunakan induktor power ini penandanya adalah dengan nama, kalau Qualcomm namanya VREG S. Artinya VREG Switch Mode Power Supply atau VREG SMPS. Ya, kalau yang langsung kapasitor-kapasitor langsung seperti itu namanya VREG L, namanya LDO. Jadi saran dari Abah, apalagi kita menemukan kasus ponsel smartphone yang menggunakan chipset Qualcomm dengan konsumsi arus yang rendah, contohnya 40 miliampere atau 50 miliampere ke bawah, bahkan ada yang 60 miliampere, ya minimal minimal itu 20 miliampere, ya 20 miliampere ke atas, 40 miliampere ke bawah. Kasus mati total di Qualcomm ini periksa dulu kapasitor-kapasitor yang terhubung dengan induktor power. Biasanya ya ini adalah nama tegangannya diikuti dengan nama VREG S depannya. Ya. Jadi VREG S itu adalah tegangan yang pertama harus menyuplai kebutuhan internal SOC yang paling utama. Ya, itu tadi ya untuk urutan tegangannya kita harus buka power management dari Qualcomm ya. Nah, tapi Abah ngasih clue saja kalau misalkan ketika terjadi kasus smartphone yang menggunakan Qualcomm dengan kondisi konsumsi arus yang rendah, tolong perhatikan dulu input IC power yang menggunakan L induktor power ya atau PL power induktor di sini. Nah,
Perhatikan nama tegangannya di sini menggunakan Vreg underscore S. Artinya output SMPS. Dipastikan aja dulu dengan dioda mode. Ya, untuk ponsel-ponsel sekarang perlu diingat bahwa ponsel-ponsel sekarang menggunakan SoC yang menggunakan low power, otomatis menggunakan buck regulator dengan ampere yang besar, tapi tegangannya rendah, maka nanti akan mempengaruhi nilai dioda mode. Nah, ini nanti kita akan bahas dengan prakteknya, ya. Abah hanya menunjukkan saja, mau mengukur sumber tegangan ini yang segini banyak tanpa kita hafal urutannya, atau kita menggunakan kontrol logik yang seperti tersedia di sini. Kontrol logik ini bisa keluar jika sumber tegangan input output powernya sudah prima. Artinya apa? Ketika kita mengecek salah satu bagian, contohnya di sini yang harus kita cek adalah namanya power reset N. Nah, di sini. Ketika kita ukur di power reset N ini, yang menurut skematik katanya power reset N ini tadi yang A. Kalau tidak salah yang A, ya. Nah, kita balik lagi ke A. Nah, yang ini tadi ada resistor dan kapasitor. Nah, untuk resistor dan kapasitor seperti ini. Jika kita ukur power on resetnya di sini 0, tidak ada tegangan, seperti itu. Ini diartikan bahwa tegangannya atau misalkan perintahnya tidak berhasil. Kita mundur ke siapa? Ke on off. Karena tegangan ini bisa keluar atau perintah ini bisa keluar karena ada trigger pemicunya adalah on off. Nah, kalau dijelaskan pakai ini ya. Nah, setelah sesaat masuk sumber tegangan ke sini, tegangan ini wajib kita ukur pertama ya. Dan yang ini nanti tidak bisa kita ukur karena ada sebagian yang harus ditekan dengan on off. Kalau ini di sini asal phasisnya masuk atau VPH powernya masuk, maka tegangan ini ada yang langsung standby, default on. Biasanya itu ciri-cirinya itu tegangan dari SMPS yang dijadikan rotasi lagi ke bagian LDO. Nah, kemudian setelah PH power ini masuk ke bagian internal IC ini, kita ukur tombol on off. On off ini adalah pemicu atau trigger agar bagian kontrol logiknya ini bekerja. Nah, pada saat tekan on off, keypad power signalnya ini akan memaksa IC powernya untuk melakukan power on reset. Nah, internal IC powernya pun akan di reset oleh on off. Jangan dulu melakukan apa-apa, urutkan pekerjaannya dari awal, yaitu apa? Power on reset. Jadi power on reset ini adalah yang akan pertama bekerja di bagian kontrol logik di internal IC power yang akan memerintahkan setelah IC power di reset oleh on off, power akan mereset SOC dengan nama reset input sinyal, resin. Nah, bersamaan dengan ditekannya on off atau reset power and reset ini keluar dari IC power menuju SOC-nya Qualcomm, ini wajib dibarengi oleh sleep clock. Nah, sleep clock ini penting ya. Next kita bahas atau nanti ada tanya jawab silahkan. Sleep clock inilah yang akan jadi penentu perintah itu bisa langsung dikerjakan atau terjadi delay. Nah, kasus mati total itu rata-rata gagalnya sleep clock ini ya. Basicnya adalah dari VRTC, Fault Real Time Clock ya. Kegagalan perintah itu ini kasusnya seperti ini. Tekan on off tidak keluar konsumsi arus sama sekali. Padahal di on off-nya kita tekan ada tegangan on off. Saat kita tekan on off, tidak ada konsumsi arus sama sekali. Tidak ada tegangan-tegangan yang keluar kecuali tegangan default on 1,8, VRTC dan VREP misalkan. Nah, di luar tegangan itu tidak keluar walaupun kita tekan on off. Nah, yang harus kita periksa adalah keberadaan VRTC yang akan memicu sleep clock kristal osilator 32,768 kHz ini bisa bekerja. Jadi sesaat setelah ditekan on off, MSM reset in ini keluar dari power menuju SOC bersamaan dengan sleep clock 32,76 kHz.
Nah, setelah masuk, SOC ini akan merespon dengan nama jalur PS hold, ya. Power supply hold. Artinya si SOC meminta agar saya mau hidup, saya mau bekerja, tapi dengan satu syarat, power management harus menahan kebutuhan tegangan-tegangan yang diperlukan oleh SOC untuk bekerja, untuk tetap bertahan selama dia bekerja. Itu istilah dari PS hold. Nah, setelah PS hold-nya ini keluar dari SOC menuju ke power management, ini akan diikuti oleh yang namanya baseband clock enable. SOC akan meminta, tadi saya sudah diberikan perintah lewat power on reset dan sudah diberikan timernya, waktu penghitung awal, sleep clock 32,76 kHz, saya saya merespon kata SOC-nya ke powernya dengan jalur VS Hold. Oke, saya siap untuk bekerja. Tapi saya membutuhkan clocking system yang lebih besar karena tugas saya ini harus mengontrol semua bagian yang ada di mainboard. Nah, saya perlu pengantar data dengan jumlah ukuran yang lebih besar dari sekedar sleep clock. Nah, kedua clock ini yang akan menjadi pembuka SOC untuk bekerja, di mana clocking system ini SOC request ke power, power memberikan clocking sistemnya 19,2 untuk Qualcomm, ya. Untuk Qualcomm itu 19,2, nah ini kristal 19,2 MHz. Nah, dibalaslah dengan BB clock, ya, baseband clock, ya. Nah, setelah ini pun itu baseband, setelah tadi SOC minta clock yang besar dan power memberikan clocking sistemnya, kebetulan kalau untuk power management Qualcomm, duitnya sudah siap gitu di sini, nggak usah lari dulu ke bank begitu. Ketika SOC-nya membutuhkan ongkos yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan, si eh, power manajemennya sudah ready nih di sini. Clocking yang lebih besarnya biasanya 19,2 untuk Qualcomm, 26 untuk MTK, ya. Ini dikirimkan ke SOC. Nah, barulah booting pertama terjadi atau first bootnya terjadi. Nah, kemudian setelah booting pun itu tidak lepas, SOC masih tetap meminta ke bagian power management untuk apa? Saya ini mau kerja, saya sudah terpenuhi, waktunya sudah, jadwalnya sudah, ongkosnya sudah, saya keliling sudah siap, tinggal di sini setiap laporan kegiatan yang saya informasikan ke IC Power, IC Power wajib mengatur supply kembali. Contohnya, ketika SOC ini mengaktifkan beberapa bagian lewat jalur PMIC, Sistem Power Management Interface, ya, ini ada dua jalur lagi dari SOC yang akan memberikan komunikasi lanjutan setelah ponselnya hidup, ya. Jadi yang ini untuk menghidupkan, yang wajib kita periksa, dan ini setelah ponselnya hidup. Ini jalur komunikasi antara power dengan SOC untuk bisa saling, aktivitas yang akan dilakukan oleh SOC ini membutuhkan arus yang besar atau arus yang kecil. Nah, komunikasi sistemnya ada di sini, ya. Serial Power Management Interface yang akan dilakukan oleh SOC untuk mengatur kebutuhan sumber Ada tegangan. kameranya tuh. Ini kok ada kameranya? Mohon maaf, saya mute ya. Ya. Jadi ada kontrol logik yang ini bekerjanya sebelum ponselnya hidup, ada kontrol logik yang setelah ponselnya hidup. Ini untuk mengatur ritme kerja dari SOC dan power, sedangkan ini adalah jalur komunikasi atau jalur perintah, ya, jalur kontrol yang wajib hadir sebelum ponselnya bekerja. Nah, ketika tegangan-tegangan ini tidak muncul, tugas kita adalah kembali menentukan apakah sumber tegangannya ada, dan ini pun wajib kita ketahui bahwa setiap output dari IC power ini punya address sendiri-sendiri. Tegangan Vreg L sekian itu nanti buang masuk ke kamar mana.
tegangan Vireg ini nanti masuk ke kamar mana. Nah, dengan mengetahui room-room ini dari internal SOC, maka diharapkan teknisi bisa mempersingkat waktu, bisa lebih melokalisir permasalahannya di mana dan terkonsentrasi. Sehingga waktu yang diperlukan untuk rekan-rekan melakukan eksekusi atau analisa tidak terlalu lama. Begitu, mudah-mudahan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Rekamannya ini masih ada, nanti bisa diputar-putar ulang. Dan nanti kalau misalkan Pak Rahmat nanti sudah menyediakan grupnya, boleh untuk konsultasi, bertanya juga silakan. Nah, rekan-rekan di sini wajib mengenal ruangan-ruangan yang ada di internal SOC guna melokalisir. Tujuannya apa? Ini keterkaitannya dengan kasus yang akan kita kerjakan. Kasus mati total, bagian room mana yang harus kita sentuh lebih dahulu? Contohnya kontrologik. Kasus untuk dengan kamera, room mana yang harus kita perhatikan? Selama ini di repair guide, Anda dirujuk untuk mengukur nilai dioda mode itu adalah jalur komunikasi antara SOC-nya dengan bagian interface-nya atau bagian medianya saja. Tapi sebenarnya semua media membutuhkan pengontrol driver yaitu SOC. Mudah-mudahan dengan penjabaran ini rekan-rekan akan terbantu dan terbuka untuk tetap belajar mengenai ruangan-ruangan dari setiap ruangan SOC ya guna mengetahui eh, langkah-langkah analisanya yang tepat seperti apa ya. Apa yang kita butuhkan untuk mengerjakan kasus yang berkaitan dengan SOC karena ini masternya. Beberapa rangkaian yang dikontrol oleh SOC itu dinamakan dengan slave. Nah, rangkaian interface itu dikategorikan sebagai slave. Nah, setiap rangkaian setelah kita ukur misalkan tegangannya ada semua. Loh, kenapa masih belum bekerja ini rangkaian? Ingat, tegangan adalah darahnya untuk menghidupkan rangkaian. Sedangkan perintah menggerakkan rangkaian atau memulai rangkaian untuk aktif bekerja adalah rangkaian urat saraf atau yang dikatakan dengan kontrol logik dari SOC. Dan sebaliknya, jika rangkaian sudah bekerja, ya, dia akan menginformasikan apakah rangkaiannya ini ada permasalahan, rangkaian boleh menginstruksi ke SOC dengan nama jalur interrupt. Nah, contohnya ponsel terlalu panas, maka tidak bisa melakukan pengisian, tidak bisa buka kamera, sinyal terganggu. Mengapa? Karena terdeteksi dari interface memberikan informasi ke SOC ada satu bagian nih yang tidak kondisinya tidak baik-baik saja dan ini harus segera dilakukan. Kalau tidak, saya tidak akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain sebelum interupsi dari rangkaian itu bisa dikerjakan atau terpenuhi. Nah, boleh untuk selanjutnya Pak Rahmat, ya, tadi materi yang saya sudah sampaikan masih ada waktu mungkin sekitar 30 menit untuk sesi tanya jawab. Mau bahas kasus sekitar bahas kasusnya dulu dan nanti step-step pengerjaannya silakan nanti lakukan eksekusi sendiri dulu dengan guide atau petunjuk dari Abah ya. Nah, nanti hasilnya boleh report ya. Eh, ada alat yang wajib kita miliki untuk memastikan bahwa SOC-nya ini sudah bisa bekerja baik atau belum, bukan hanya menggunakan avometer. Tapi rekan-rekan di sini sebagai teknisi, tolong yang dikerjakannya ini adalah digital. Mohon di mute dulu ya, rekan-rekan. Nah, eh, jadi ini ini perangkatnya adalah digital. Ponsel itu adalah perangkat digital. Kita jangan terjebak di mengukur pengukuran tegangan, tegangan, tegangan. Ya, karena sistem digital penggeraknya adalah pola perintah. Ya, pola perintahnya itu ada yang disebut dengan enable, trigger, ya pulse width modulation, apapun bentuk
generate-nya atau bentuk triggernya itu wajib kita pahami. Ya, mudah-mudahan dengan adanya seminar online ini membuat rekan-rekan untuk termotivasi untuk bahwa kita ini wajib punya wawasan yang luas. Begitu Pak Rahmat, mudah-mudahan materinya bisa diikuti dan jika ada pertanyaan dipersilahkan ya seputar kasus juga mangga ya. Insya Allah Abah akan sampaikan semampu dan sepengetahuan Abah selama Abah jadi teknisi. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, terima kasih Abah Denny yang sudah menyampaikan materi. Jadi kesimpulannya adalah sebelum Anda melakukan eksekusi, Anda paham dulu alur tegangannya, alur perintahnya. Anda harus paham dulu sumber tegangannya dari mana, misal sumber tegangan dari baterai, sumber ketegangan duanya dari cas, terus dia menghasilkan apa, VPA PWR. Setelah dari VPA PWR, maka akan ada Virek S, nah, Virek S, S1, S2, S4, S5, S6 itu ke rata-rata ke CPU. Terus ada Virek S3 dan 4 itu larinya ke IC power lagi sebagai input untuk penghasil Virek L. Jadi Anda harus tahu dulu tegangannya dulu. Kalau Rotasi ya, ya rotasi tegangan. rotasinya. Jadi dari situ Anda akan bisa mengukur. Mengukur tegangan mana dulu yang akan muncul. Jadi harus tahu, nggak asal-asalan ya Pak ya. Diangkat sana, diangkat sini, diangkat sono, flux sana, flux sini. Jadi Anda pahami dulu Pak. Kami sebagai trainer itu membuka pelatihan itu bukan semata-mata memikirkan uangnya Pak. Tapi afternya, setelah Anda mengikuti pelatihan itu apa hasilnya, apa support kami gitu ya. Jangan sampai kita buka pelatihan, udah promo sana, promo sini, sekali trip dapat 2 kali trip langsung kabur. Jangan. Nah, itu kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan. Jadi ya kami semua trainer ini bersaudara Pak, bersilaturahmi. Kadang saya malam juga telepon juga ya. Kami masih sama-sama belajar. Jadi mari kita semangat untuk belajar dan memahami itu karena Anda bisa membeli skematik online dengan garis-garis, garis sana, garis sini, tapi Anda tidak tahu tujuannya. Nah, tujuannya apa Anda nggak tahu. Yang kedua, kalau Anda mau menggunakan avometer atau multitester atau multimeter, itu sebaiknya belilah yang bagus. Contohnya kita mereknya ada Helles, terus ada apa ya Sanwa, terus ada Fluke, itu sudah recommended dari zaman saya di Scania. Nah, saya dulu lama di Scania bagian elektrikal. Jadi kalau elektrikal saya dulu di Scania, saya di Kandis, kalau nggak salah saya dulu ya sering saya di Kandis untuk mobil-mobil Scania elektrikal, terus untuk alat-alat beratnya Insya Allah dulu saya sering menangani. Tapi sekarang saya larinya ke handphone. Jadi alat ukur itu memang penting. Jangan sampai Anda mengaku teknisi beli multitesternya yang harga 70.000. Nah, jangan. Ya Pak Denny ya, ini banyak nih teknisi-teknisi kalau saya di meja servisnya itu alat ukurnya seadanya aja. Padahal alat ukur itu menentukan hasil kinerja. Ya. Sebaiknya Anda beli ya merek Helles, terus merek Sanwa, terus Fluke, nah itu sudah recommended. Mudah-mudahan hasil pengukurannya akan menjadi referensi untuk kita melakukan vonis. Itu. Terus saya membuka pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan. Silakan bagi abang-abang teknisi semua yang mau bertanya silakan. Saya kasih batasan 5, kita masih ada 30 menit lagi. Silakan yang mau bertanya, silakan diaktifkan mic-nya. Silakan Pak yang mau bertanya. Ya, mudah-mudahan ada rekan yang mengajukan pertanyaan dan mudah-mudahan satu pertanyaan demi pertanyaan lagi menjadikan perwakilan pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan. Silakan
Yang mau bertanya, tidak usah malu-malu karena saya pun di sini masih belajar ya. Semua di sini tidak ada yang master, tidak ada yang jago ya. Kami hanya mungkin diberikan kesempatan untuk tahu lebih dulu dibanding rekan-rekan. Nah, kalaupun itu pun yang tahu, kalau yang nggak tahu saya juga sama nanya ya tuh ke Kang Ade tuh, Pak Ade tuh, Wakjen, apa kabarnya? Alhamdulillah saya lihat banyak yang sudah buka konter-konternya nambah-nambah. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Sehat selalu buat semua. Silakan ada yang mau bertanya? Iya, Bang. Mumpung tanya nih. Siapa? Pak Aidil Sukria ini ya. Iya, iya, Bang. On camnya bisa? Biar saya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau nggak kelihatan saya nggak bisa nginjem duit nantinya. Bahaya ini. Ya udah. Nah, begini ya. Itu tadi kan Abah bilang setelah ditekan on off ada yang namanya tegangan yang default on ya, Bang. Betul. Sebelum ditekan on off ya, Bang. Ya, sebelum tekan on off, ada yang namanya default on off. Betul. Ya. Kemudian kalau misalkan tegangan default on ini dia terdeteksi short, Betul. apakah jalur PM reset N tadi itu yang 1,8 ya, Bang? Itu keluar atau enggak, Bang? Kalau default on bermasalah, otomatis yang bagian logic unit nggak bakalan mau. Begitu. Ya, saya izinkan saya nanti buka ya. Mudah-mudahan di sini dibukakan gitu ya. eh saya harus buka eh, contohnya misalkan. Ada beberapa bagian misalkan yang default on. Nah, kalau default on kita ambilnya PM ya untuk mengetahui. Nah, ini misalkan PM 660. Ada PM 66 juga banyak itu ada PM 660 A, B, kemudian L ya. Itu pokoknya yang kalau misalkan di on off sudah ada ya, default on-nya berarti ada. Itu gampang ya. Makanya Abah sampaikan di sini pertanyaan tadi dari rekan, inilah yang disebut control logic atau first boot SoC-nya smartphone Qualcomm. Yang pertama itu yang wajib rekan-rekan ukur adalah on off. On off dulu wajib hadir. Kenapa on off wajib hadir? Nah, kalau kita masukkan on off itu modalnya siapa sih on off itu? On off itu modalnya adalah VBAT sudah berubah jadi PPH power masuk ke IC power, keluarlah tombol on off tegangannya. Jadi acuannya ketika on off itu ada, berarti itu default on-nya insya Allah ada. Nah, yang jadi masalah adalah ketika tekan on off tidak ada konsumsi arus. Nah, kita harus ngecek tegangan-tegangan default on-nya nanti ada di sini. Ada di bagian input output voltage dari sini. Apa saja sih yang jadi default on begitu ya. Contohnya VRTC ya untuk tipe-tipe di sini ini kan baru harusnya lengkap ya. Nah, justru itu nanti kita pakainya misalkan eh pakai yang menggunakan misalkan power management seperti ini ya. Mudah-mudahan ada tergambarkan semua ya. Ingin sekali Abah kalau misalkan karena untuk Qualcomm ini apa namanya? Untuk Qualcomm ini dan Exynos ini agak terbatas ya. Mudah-mudahan dari rekan yang punya itu Abah bisa dikasihkan. Insya Allah Abah kasih untuk bagaimana urutan eh, input output IC-nya begitu ya. Nah, yang wajib rekan-rekan ketahui adalah sesaat setelah masuk input VBAT. Nah, kita lihat di sini. Ini pakai berarti kalau yang di sini kan inputnya USB, input power management. Kemudian di sini berarti lewat IC SMB atau switch mode baterai. Ini berarti lewat switch charger dulu ya. Nah, contohnya ketika sumber tegangannya sudah ada lebih dulu masuk, biasanya itu ada yang default on. Nah, untuk mengetahui default on-nya
biasanya kita eh yang yang lebih yang mudah-mudahan ada sequencing ya. Ah, mudah-mudahan ada sequencing. Biasanya dari sequencing kita bisa lihat ada default on. Dan sekarang memang proyeknya lagi itu ya, Kang Budi Istek lagi banyak karena sudah banyak terbukti tidak usah ganti IC power, ngecek itu ya kan kembali ponselnya bisa bekerja sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan di sini bisa digambarkan. Nah, contohnya sebentar. Nah, ada yang memang wajib kita eh utamakan ya. Kalau ini kebetulan di bagian SMB-nya ya, sweet mode eh untuk sweet mode-nya sebentar. Insya Allah untuk tipe-tipe yang ponsel lainnya Abah nanti eh, sampaikan ya. Rata-rata setelah IC power-nya ini masuk tegangan dari VBAT atau dari volt in, itu yang wajib kita ukur adalah uh, VREF, volt referensi untuk power ya. VREF biasanya seperti ini nih. Nah, kuncinya adalah seperti ini nih contohnya. Ada PBAN, biasanya BAN ya. Baterai alarm atau baterai eh oke. Nah, yang seperti ini ya. Ini adalah penetap LDO-nya. Kalau misalnya kita temukan kapasitor dari IC langsung kapasitor dan kapasitor langsung ke ground ya, seperti itu. Itu eh, kalau bisa diukur, dipastikan kapasitornya tidak bermasalah karena itu adalah volt reference untuk LDO atau volt reference untuk sumber tegangan. Oh, Alhamdulillah di sini sudah masuk azan zuhur. Sebentar, ini masih di. Kalau saya pakai yang tipe lama aja ya, mudah-mudahan biar biar cepat nih. Contohnya yang ini. PM 8916. Kalau untuk tipe-tipe baru ini memang ada sebagian yang di hide oleh pabrikan ya. Eh, kita buka ini di halaman 3. Ini biasanya ada yang namanya power boot sequence. Nah, power boot sequencing-nya. Nah, ini ada ya. Di sini power on circuit power on sequence di halaman 57 ya. Di halaman 57 atau langsung diklik biasanya halamannya. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan ini mungkin bisa membantu. Nah, ini setiap kali kita membuka datasheet IC power, itu yang wajib kita buka adalah power boot sequencing-nya. Jadi kalau mau mengukur tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh SOC itu tegangannya apa saja? Kita lihat di sini. Nah, di sini ada yang disebut dengan power sequencing di sini. Power on circuit and power sequence. Mudah-mudahan digambarkan ya. Digambarkan mudah-mudahan digambarkan untuk grafiknya. Nah, seperti ini. Ini maksudnya rekan-rekan. Inilah yang disebut dengan power boot sequencing di mana pada saat ponselnya ini diberikan sumber tegangan, ya di on off sudah ada standby tegangan, ya begitu kita tekan, nah ada yang beberapa tegangannya
default on tadi. Biasanya ada keterangan default on. Nah, ini yang sedang kita buat sebetulnya ya, antara saya dengan Kang Budi itu sedang membuat beberapa langkah, yaitu sebelum ditekan on off dan setelah ditekan on off itu harus ada pengukuran tiga yang paling utama, dan mudah-mudahan besok lebih jelas lagi ya. Ada tiga tegangan yang paling utama untuk kebutuhan before press atau sebelum tekan on off, yaitu VRTC, volt real time clock ya. Itu wajib ada sebesar 2,85, kemudian FEDIG 1,8 ya, atau yang disebut dengan AON, always on ya, itu wajib ada DIG 1,8, kemudian volt reference itu dengan nilai 1,1. Jadi biasanya di yang skematik repair guide seperti ini jarang ditampilkan begitu. Di repair guide ini jarang ditampilkan ya. Jadi kita harus nyari informasi bahwa tegangan ketika ditekan on off tidak ada konsumsi arus, kita wajib mengukur persiapan IC power sebelum ditekan on off, yaitu ada VREF, VRTC dan FEDIC 1,8 yang always on. Sudah harus ada sebelum ditekan on off. Mudah-mudahan bisa membantu dan kita bisa praktekkan. Eh, sebentar, ini tadi saya belum nge-share nih. Nah, biasanya ini tidak ditampilkan yang untuk before. Nah, before press on off dan after press on off. Mudah-mudahan nanti ke depannya di setiap tipe ponsel ada dan itu sedang digarap sekarang ya. Sebelum tekan on off dan setelah tekan on off ya, ada beberapa tegangan yang wajib harus standby ya, dan wajib kita ukur untuk meminimalisir harus ganti IC power begitu ya. Jadi pastikan dulu aja kebutuhan sebelum tekan on off, ada beberapa tegangan dan itu nanti ada untuk komponennya seperti kapasitor ya. Nah, itu dipakai untuk decoupling ya, agar tegangannya itu dalam posisi sesuai dengan inputan atau berada pada level height sebelum ada perintah seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Kita harus praktek memang. Tadi siapa yang bertanya? Pak Aidil Sukri ya? Kira-kira Pak Aidil Sukri sudah jelas apa belum? Kalau memahami syarat kerja, apalagi dataset ini memang pusing. Dataset itu kita baca tidak bisa 1 hari 2 hari paham. Untuk mengkaji satu dataset itu kadang-kadang kita butuhkan waktu lama ya Pak, karena Ya nanti tinggal dataset yang hubungi real ini. Pak Rahmat aja ini. Kalau memang yang mau dilanjut silakan hubungi Pak Rahmat gitu aja. Jangan Ya. hubungi saya ya. Buat rekan-rekan kalau memang misalkan nanti mau dilanjutkan silakan hubungi Pak Rahmat Pradana ya ke LPKS Gajah Mada. Jadi saya tidak, kalau ada nanti yang ingin berlanjut saya tidak menerima. Saya langsung aja. Saya jujur di sini tidak akan menerima siswa yang ikut seminar saat ini ya. Langsung hubungi saja ke Pak Rahmat Pradana. Karena saya posisinya sekarang lagi tidak jadwalnya lagi tidak bagus kecuali nanti sama Pak Rahmat dikelola. Saya tinggal tunggu komando Pak Rahmat aja ya Pak Rahmat. Karena ini Ya. untuk detail datasheet, tahapan-tahapan tegangan, kemudian teknik pengukuran, ini kan perlu dipraktekkan juga. Insya Allah kalau kamera saya sudah siap ya. Jadi nanti untuk pengukuran misalkan harus pakai alat ukur, kemudian pakai model, ya saya siap udah nanti harus praktek seperti itu dengan alat ukurnya apa, insya Allah sudah siap. Nah mudah-mudahan next masih gimana komandonya Pak Rahmat aja gitu kan. Baik, saya rasa ya agak lumayan jelas lah, tapi dataset ini memang susah dipahami ya Pak, apalagi dataset elektronika. Karena sesungguhnya belajar elektronika itu memang harus dari dasar, dari elektronika dasarnya itu harus dikuatkan.
Sama saja Pak, Anda bisa memahami belajar elektronika dasar di televisi, di radio, Anda pasti bisa mengurai di handphone. Nah, karena elektronika dasar yang ada di handphone dan di televisi itu sama, nggak ada perbedaannya. Mungkin perbedaannya adalah ketika kita memberikan softwarenya. Nah, softwarenya itu yang beda. Nah, kalau di televisi kan softwarenya nggak terlalu rumit ya, dia hanya pakai kaki laba-laba lah. Kalau sekarang itu kan nggak terlalu serumit sekarang CD handphone. Masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Karena mengingat waktu kita mau sholat zuhur. Ya, mungkin untuk saat ini mohon maaf materinya masih mengenal ruangan dan kebutuhan SOC-nya saja. Ini apa namanya belum belum begitu jelas ya Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan Ya, ada request lah dari rekan-rekan begitu kan untuk dilanjut atau gimana ya gitu kan. Karena memang waktunya tidak cukup begitu. ya besok masih ada sekali pertemuan ya Pak ya. Iya, ada untuk MTK. Ya mudah-mudahan sekalian dengan pengukurannya begitu. Jadi nanti dibuktikan dengan pengukuran, tahapan-tahapan timer untuk sequencing tegangan dan teknik pengukurannya. Karena pas banyak tuh teknisi pas waktu mengukur dibilang ini tegangannya hilang, padahal timernya sudah lewat. Begitu. Jadi ada yang harus pengukurannya harus alat ukurnya sudah standby duluan. Tidak bisa misalkan mengukur ada jeda waktu, nah itu mungkin yang harus ditunjukkan ke rekan-rekan. Ya, jadi perlu saya tambahkan lagi, ketika kita menekan tombol on off itu ada tegangan-tegangan yang ketika ditekan langsung muncul, tapi ada kadang-kadang yang sekian detik hilang. Nah, itu Nah, ada itu. Nah, itu untuk memahami itu ya memang harus butuh waktu ya. Besok saya harap yang ini yang sudah hadir ada 60 sampai 63. Besok masih ada waktu lagi ya jam 10. Di part ketemuan kita masih ada ya Pak ya. Ya, Masih ada. Nanti untuk admin saya boleh dibuatkan yang sudah ngisi form ya, yang sudah ngisi form terus Mak, sudah absen nanti akan kita geser ke grup. betul. Mudah-mudahan grupnya itu bisa aktif memberi edukasi. Di sini kita tidak akan mencari siapa yang pintar, tidak akan mencari siapa yang hebat. Sesungguhnya di dalam pengerjaan handphone itu pasti ada yang kurang paham. Pasti ada yang kurang paham. Untuk Pak Tasirin Jomblo ini, Tasirin Jomblo tolong dimatikan ini, juragan kambing ini. Sudah Ya, Pak. jadi prinsipnya, ayo sama-sama kita bersilaturahmi, sama-sama kita menjaga silaturahmi kita. Mudah-mudahan kita bisa lancar rezeki kita ya. Amin, amin. Untuk pertanyaan mungkin kita ini dulu ya, kita lanjut di besok ya karena Pak Denny di Bandung udah waktunya sholat. Jadi besok usahakan jam 10 tank kita ya, setengah 10 lah kita sudah gabung di Standby. ruangan Zoom. Kalau tadi kan sampai setengah 11 ya Pak, setengah 11 baru komplit. Iya. Besok materinya kita lanjut lagi dengan Mediatek ya Pak ya. Iya, Mediatek. Dengan Insya Allah Mediatek. Mediatek siap diiniin. Karena antara Mediatek dan Qualcomm itu pasti beda nama jalurnya Pak. Iya. Kalau di Qualcomm kan ada Virec S, Virec L. Kalau di Mediatek itu namanya sudah ganti lagi. Tergantung si vendor. Vendornya itu kan sekarang vendornya Qualcomm. Kalau besok Mediatek itu pasti ada pergantian nama jalur. Nah, nama jalurnya. Nah, kalau di Mediatek itu kebanyakan Vio. Nah, kalau di kita kan Virec L5 1.8 misalnya. Kalau di Mediatek jadinya Vio Vol Input Output 1,8 atau 2,8 PMU. Nah, ada pergantian nama. Jadi sebaiknya Anda mulai memahami itu agar Anda bisa servis handphone. Baik Pak, kita akhiri dulu ya untuk teman-teman. Saya harapkan besok kita bisa berjumpa kembali di hari Selasa jam 10 sampai jam kita 2 jam saja ya Pak ya. Ya,
Untuk sementara 2 jam. Kalau misalkan besok mau dari jam 9.30, mangga, silakan. Saya udah standby gitu sebenarnya. Saya standby dari jam Oh, 9 gitu. Mau 3 jam ya, baik. silahkan. Baik, baik. Bagi rekan-rekan, silakan diisi absensinya. Terus besok yang mengisi absensinya nanti kita ada sertifikat elektroniknya yang akan kita kirimkan ke email masing-masing. Kita nggak cetak ya Pak, sertifikatnya elektronik itu akan kita kirimkan ke email masing-masing. Nah, jadi bisa dipajang di tokonya untuk